Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Setiawan Bisono, NPM 2217051099 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja Logisim 8 bit CPU. Di sini ada beberapa tempat item, yaitu ada ROM dengan 65 KB, lalu ada RAM dengan 65 KB, lalu ada LED SCTRL, ada disk 65 KB, ada keyboard, dan juga ada reset, start, stop, and clear. Jadi di sini ketika kita memilih pencet reset ini, dia akan menginput ulang lagi. Nah, di sini kita akan tunggu. Dia akan menginput ulang lagi kayak gini. Nah, jadi dia bakal input atau ngoutputin tampilan yaitu Logisim 8 bit CPU. Ya, dengan list ada ALU, SRC, CPU, TXT, BMP, dan SEQ. Nah, ketika kita memilih ini, jadi keyboard di sini akan kita pencet tempat. Nah, setelah kita pencet tempat, dia akan menampilkan beberapa pilihan. Yang pertama ada exit, yang kedua ada open file. Nah, ketika ada file kita pencet untuk add novel, di sini kita masukkan email kita. Nah, kita akan klik yaitu CPU, terus ada control yang nanti kita akan lihat view CPU-nya. Nanti CPU-nya akan menjadi tempat penyimpanan sementara inputan kita. Lalu inputan nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan nanti akan dibaca ROM kita, nanti disimpan di dalam waktu yang mungkin agak lama dan berulang-ulang seperti tampilan pada layar. Nah, terus di sini kita lihat ada terjadi proses menentukan letak data yang diterima. Lalu kembali ke CPU, mulai dari keyboard yang tadi. Setelah kita menginputkan keyboard, nanti keyboard akan mengirimkan perintah yang masuk ke keyboard prosesor. Nah, keyboard prosesor ini yang bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode biner. Nah, kode biner ini itu didapatkan dari kode asli, yaitu karakter yang kita input, baik berupa huruf ataupun angka yang nanti kita input. Yang nanti itu setiap angka itu memiliki kode masing-masing yang nanti akan menggunakan sinyal pada RAM dan keyboard controller kita melalui subtractor kembaliannya. Nah, jadi CPU itu ada 3 bagian kontrol unit, yaitu ada kontrol ECU, ada ALU, dan register pertama. Jadi dalam kontrol unit ECU itu bertugas untuk mengatur segala apapun dalam prosesor apabila instruksi merupakan perhitungan logika atau algoritma tersebut. Nah, algoritma itu atau algoritma matematika itu akan lanjut ke alur yang nanti hasilnya akan ditampung oleh akumulator. Nanti akan diperintahkan menjadi register. Nah, lalu setelah dari proses yang nanti akan lanjut ke dalam BIOS, berfungsi itu nanti akan sebagai media penyimpanan firmware. Jadi sehingga di dalam ini dapat dieksekusi secara cepat. Nah, lalu nanti diperintahkan kepada keyboard kembali untuk memastikan inputan kita tuh sebenarnya benar atau enggak. Nah, habis itu kita kembali ke RAM BIOS dan masuk ke RAM yang nanti akan jadi tempat penyimpanan sementara. Lalu kita masuk ke VGA, nanti VGA card ini akan diarahkan bersama-sama menuju monitor yang nanti akan menampilkan output. Nah, jadi setelah kita udah menuju ke monitor ini untuk menampilkan output, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur yang kita reset kembali.
Nah, di sini saya riset dan di sini saya akan menjelaskan. Jadi di sini terdapat 6 operasi logika dan aritmatika untuk operasional seperti layar, untuk bilangan 2 klik keyboard, terus kita tulis 2510 dan enter, nanti akan ditampilkan 2510 510. Nah, dan enter, dan nanti akan tampilkan output dan segala macam. Nanti ditampilkan outputnya, kalau udah keluar nanti akan terdapat kode winner dari kedua bilangan, yaitu kode 2525 dan juga kode 510. Nanti akan diproseskan melalui operasi logika berdasarkan tabel kebenaran, yaitu OR dan SOR. Nanti diubah terlebih dahulu dari binar ke desimal, kemudian diubah dari desimal ke heksadesimal. Nah, nanti dia akan menghasilkan CA untuk E25 dan 10 nanti akan diubah ke desimal lainnya. Nanti ditambahkan menjadi menghasilkan desimal dari 35 untuk subtraktor ini. Kembaliannya tuh akan menghasilkan desimal dari 15. Nah, ini dia. Yang 15. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.